Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa depan dan dapat berubah berdasarkan opsi yang dipilih. Semua keputusan hanya mempertimbangkan biaya dan pendapatan masa depan yang bisa berubah akibat pilihan yang diambil. Biaya relevan membantu manajer memilih alternatif terbaik dengan fokus pada informasi yang memengaruhi masa depan dan berbeda antar opsi. Karakteristik biaya relevan. Yang pertama, mengenai masa depan. Peristiwa-peristiwa di masa depan harus dihubungkan dengan informasi yang relevan, karena keputusan selalu berfokus pada kemungkinan hasil di masa mendatang, bukan data masa lalu. Yang kedua, ketimpangan antar pilihan. Data yang relevan menggambarkan perbedaan pilihan satu dengan yang lain. Biaya tidak relevan saat mengambil keputusan jika biayanya sama untuk setiap alternatif. Karakteristik yang ketiga, kebutuhan akan perhitungan. Perhitungan mengenai biaya dan manfaat di masa depan merupakan bagian dari pengetahuan yang relevan. Akuntan menggunakan data historis untuk membuat estimasi, tetapi yang relevan tetap adalah proyeksi masa depan. Karakteristik yang keempat, keputusan khusus dan berulang. Keputusan khusus tidak sering terjadi dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Keputusan berulang sering dilakukan dan biasanya memiliki data relevan yang tersimpan untuk mempermudah proses keputusan. Aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi biaya relevan dalam pengambilan keputusan. Penerapan biaya relevan dalam pengambilan keputusan menurut Hansen dan Moen, 2976, adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Yang kedua, biaya peluang. Yang ketiga, keputusan melanjutkan atau menghentikan. Yang kelima, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Dalam perusahaan manufaktur yang memiliki fungsi utama mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, seringkali muncul keputusan strategis terkait apakah produk tersebut akan dijual dalam bentuk saat ini atau diproses lebih lanjut untuk meningkatkan nilainya pada titik tertentu. Produk yang berasal dari biji besi, seperti tembaga dan emas, misalnya, perlu dipisahkan pada titik pemisahan. Hingga saat itu, semua produk gabungan dikenakan biaya manufaktur seperti penambangan dan pemrosesan. Manajer harus memutuskan apakah akan 1. Menjual langsung di titik pemisahan, lebih cepat tapi mungkin keuntungannya kecil, atau 2. Memproses lebih lanjut, butuh biaya tambahan tapi berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar. Selain itu, perusahaan dapat memanfaatkan kapasitas menganggur dengan menerima pesanan khusus yang hanya berdampak pada biaya variabel dan membiarkan biaya tetap tidak berubah. Tujuan utama dari strategi ini adalah memastikan harga jual produk reguler tetap stabil, meskipun pesanan khusus dijual dengan harga lebih rendah. Contoh penerapan. Keputusan menjual atau memproses lanjut suatu produk. Di sini ada contoh produk di mana ada PT Bintang memproduksi 3 jenis barang sekaligus, yaitu barang A, B, dan C. Barang A akan langsung dipasarkan tanpa pengolahan lebih lanjut, sementara barang B dan C memiliki kemungkinan untuk diproses kembali sebelum akhirnya dipasarkan. Di sini ada keterangan produksi, kemudian ada barang A, B, dan C. Untuk saat ini artinya untuk harga pada saat ini ya sebelum diolah lebih lanjut ada unit produksi yang dihasilkan barang A 800 unit, barang B 600 unit, dan barang C 600 unit. Kemudian harga jual barang A 40.000, barang B 130.000, dan barang C 23.500. Itu jika dijual saat ini. Kemudian jika diproses lebih lanjut karena tadi barang B dan C ada kemungkinan diolah lebih lanjut lagi, ia akan mengeluarkan biaya pengolahan untuk barang B sebesar 5.000, kemudian untuk barang C sebesar 8.500, tentunya ini per unit ya.
Kemudian harga jual setelah diproses lebih lanjut barang B menjadi 150.000 dan barang C menjadi 28.500 ini jika diolah lebih lanjut. Tadi jika langsung dijual atau tidak diolah lebih lanjut harga jualnya hanya 130.000 dan 23.500. Sekarang di sini yang diminta berikanlah rekomendasi saudara kepada perusahaan. Apakah barang B dan C harus diolah lebih lanjut atau langsung dijual? Tentunya di sini keputusan yang terbaik bagi perusahaan untuk memperoleh laba ya apakah labanya itu akan lebih besar ketika barang langsung dijual atau ketika diolah lebih lanjut baru dijual. Sekarang kita lakukan analisa di mana yang pertama pada barang B terlebih dahulu kita buat kolom keterangan kemudian ada jika dijual sekarang lalu proses lanjut dan kita lihat nanti selisihnya berapa. Kalau untuk penjualan barang B harga jual dikalikan dengan unit produksi maka dapatlah 78 juta. Kemudian diproses lebih lanjut maka harga jualnya 150.000 dikali 600 unit, maka dapat 90 juta dan biaya tambahannya sebesar 5.000 dikali 600 unit maka dapatlah 3 juta. Untuk selisihnya dari 78 juta dikurang 90 juta maka dapat 12 juta dan selisih biaya tambahannya sebesar 3 juta. Karena tadi di sini tidak membutuhkan biaya jika diproses lebih lanjut memerlukan biaya lagi 3 juta. Lalu untuk jumlahnya pada dijual sekarang sebesar 78 juta untuk proses lebih lanjut diterima uang sebesar 80 juta dan di sini terjadi selisih sebesar 9 juta. Artinya ketika barang diproses lebih lanjut perusahaan akan mendapatkan tambahan laba sebesar 9 juta. Karena jumlah penjualan ada selisih 12 juta lebih banyak ketika barang diproses lebih lanjut dan dari 12 juta hanya dikeluarkan dari proses tambahan sebesar 3 juta sehingga selisih bersih yang diterima adalah 9 juta. Maka rekomendasi untuk barang B adalah diproses lebih lanjut karena dengan diproses lebih lanjut perusahaan akan mendapatkan laba tambahan sebesar 9 juta. Lalu untuk barang C perhitungannya sama dengan sebelumnya untuk penjualan saat ini 23.500 dikali 600 unit maka dapatlah 14.100 kemudian proses lebih lanjut dari 28.500 dikali 600 unit maka dapat 17.100 dan biaya tambahannya sebesar 5.100 dari 8.500 dikali 600 unit dan untuk selisihnya penjualan akan naik sebesar 3 juta dan tambahan naik 5.100 maka jumlah dijual sekarang 14.100. Jika diproses lebih lanjut 12 juta berarti ada penurunan 2.100 yang disebabkan karena selisih harga jual antara dijual sekarang dengan proses lebih lanjut hanya 3 juta sedangkan biaya tambahan untuk proses lebih lanjut sebesar 5.100. Dengan demikian jika barang C diproses lebih lanjut maka perusahaan akan mengalami penurunan laba sebesar 2.100. Dengan demikian direkomendasikan untuk barang C dijual sekarang tanpa melalui proses lebih lanjut. Sekian penjelasan dari contoh penerapan keputusan menjual atau memproses lanjut